Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semua. Oke, apa kabar? Biasa. Oke, hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12. Berarti ada yang nggak masuk. Siapa yang nggak masuk ya? Regina, Rian, Repo, Titu, Altino. Oke, banyak ya. Pada kemana ya? Sakit? Nah, Januari. Repo kan sama namanya. Pada kemana ya? Ada ngurus KIP? Ada yang sakit nggak? Ada yang nggak ada kendaraan? Oke, silakan berdoa dulu. Silakan dipimpin. Gabriel aja, Gabriel. Silakan pimpin doa. Oke, sudah berdoa. Untuk itu kita hari ini akan belajar materi berikutnya dari yang kemarin udah kita pelajarin. Ya, ada yang ingat materi yang minggu lalu kita pelajarin tentang apa ya? Banyak. Apa Denta? Contohnya apa yang kemarin udah kita pelajarin? Ya. Cara beretika. Kemudian yang terakhir yang kita ada kelompok kemarin tentang yang kita maju ke depan itu. Ya, positif dan negatif. Nah, untuk mengingat materi minggu lalu, saya ada sedikit kuis buat kalian. Semuanya pada bawa perangkat handphone kan? Jadi ada 3 kelompok ya. Kelompok AWW, kemudian gang Wibu Stress, sama Ulala Geng. Oke. Jadi ini materi kita refresh dulu materi yang minggu lalu kita pelajarin. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya. Oke, udah siap ya? Oke. 3, 2, ingat ya. Soalnya ada di depan, jawabannya di handphone kalian. Apa kepanjangan dari Undang-Undang ITE? Silakan kalian pilih. Ingat ada waktunya tuh. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Oke, 2 kelompok benar. Ada yang nggak jawab? Kita lihat. Ayo, kalau nggak kelihatan bisa maju ke depan ya. Oke. Gang Wibu belum jawab ya. Lanjutkan ya. Nah, jadi untuk yang hari ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya, yaitu mengetahui bahwa rancangan dan penggunaan teknologi dapat memperbaiki kualitas hidup atau memperburuk bahkan memperlebar kesenjangan untuk mengakses informasi. Nah, jadi dari KD ini saya harap kalian bisa mengetahui rancangan dengan penggunaan teknologi itu dapat membantu hidup atau sangat menyusahkan sekali. Gitu. Jadi bisa bagus banget, bisa jelek banget, tergantung dari kita. Nah, tujuan pembelajaran yaitu pertama, saya ingin kalian dapat memahami pemanfaatan internet sebagai sarana belajar sepanjang hayat. Artinya internet ini kalian gunakan untuk belajar terus. Jadi sepanjang hayat artinya sampai kalian tua pun kalian masih belajar. Nah, contoh saling sederhana, ada nggak yang kira-kira orang tua nih belajar tentang internet? Ya, kayak misalnya orang tua kalian, ada yang umurnya mungkin udah 50, tapi mulai pakai handphone untuk YouTube, ya nggak? Nah, Facebook. Nah, ada yang mungkin punya Facebook, orang tuanya. Nah, itu merupakan contoh pembelajaran sepanjang hayat ya dari internet. Kemudian kedua, yaitu menganalisis pemanfaatan internet melalui e-commerce. Apa itu e-commerce? Nanti akan kita pelajarin di next-nya.
Nah, sebelumnya saya akan ngasih kalian sebuah stimulus. Saya akan memberi kalian sebuah gambaran awal sebelum kita masuk ke materi yang internet ya. Nah, apa yang kalian pikirkan terkait kedua gambar ini dalam penggunaan internet? Ya, Lestari. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk belajar. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk belajar. Kemudian yang kedua, nah, kira-kira ini gambar tentang apa ya? Nah, yang cewek-cewek nih. All shop. Oke. Misalnya saya tanya, Angelin pernah pakai apa dari gambar itu? Ada nggak yang pernah kamu pakai? Tidak. Yang kalau kamu pakai biasanya apa ya? Hah? Shopee. Kenapa tidak saya masukkan Shopee? Karena Shopee itu udah terlalu mainstream. Semua orang pakai Shopee ya. Nah, kalau ada yang hijau dari nomor 1 deh, paling kiri atas itu gambar apa tuh? Tokopedia. Itu untuk apa ya biasa Tokopedia? Belanja online. Jadi ini adalah salah satu platform, bukan salah satu ya, banyak platform media dari produk internet. Jadi untuk kalian gunakan sebagai sarana kalian berbelanja online. Apa yang kalian dapat simpulkan dari dua gambar tadi? Yang pertama, yang tadi, yang ada orang ngetik tadi, dan yang kedua yang tadi barusan. Kira-kira apa yang kalian dapat simpulkan? Dapat membantu dalam hal belajar, lalu belajar. Oke. Nah, kemudian yang pertama yaitu belajar sepanjang hayat melalui internet. Nah, pertama konsep pemanfaatan internet untuk pembelajaran. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah kenapa internet itu penting untuk pembelajaran di zaman sekarang. Ada yang bisa jawab? Kenapa internet itu penting untuk pembelajaran? Nah, satu-satu dulu, si Lestari dulu deh. Supaya nggak ketinggalan zaman sih Pak Guru. Jadi semakin berkembangnya teknologi, kita juga harus bisa berkembang dengan menggunakannya lebih baik. Good, Opil. Untuk memudahkan pembelajaran jarak jauh. Untuk memudahkan pembelajaran jarak jauh, good. Oke. Nola. Apa? Kita kan belajarnya di rumah, jadi Ya. dalam terus menggunakan internet, terus memudahkan untuk mencari informasinya juga. Oke, good. Oke, kita lanjut. Pemanfaatan internet melalui e-commerce. Apa itu e-commerce? Yang bisa jawab, e-commerce itu apa ya? Iya, e-commerce kepanjangannya komersial elektronik. Tapi apa ya maknanya? Apa makna e-commerce? Kita sering ngomong nih, e-commerce. Tapi apa makna e-commerce? Untuk bisnis, oke. Selain itu, apa? Jual beli barang dan jasa, oke, good. E-commerce, oke, tadi benar ya? E itu adalah elektronik, commerce-nya adalah komersial. Komersial itu apa? Komersial itu kaitannya sama perdagangan bisa jadi, tapi intinya adalah monetize, uang. Komersil. Jadi segala sesuatu yang sifatnya dibentuk komersil itu artinya adalah tentang uang. Gitu. Cari dulu ya, boleh. Pelajarannya. Terus kasusnya apa ya? Yang di Indonesia kaitannya kemarin nih, kayak contoh nih misalnya ada siswa yang sampai bunuh diri karena malu nggak punya handphone saat pembelajaran online. Nah, ada, itu bisa jadi kalian kasus ya. Jadi contoh seperti itu. Kemudian ada yang misal depresi karena belajar online terus-menerus selama pembelajaran. Ada. Kasus nyata. Kasus nyata ya. Kalian cari aja misalnya keywordnya kasus pembelajaran online atau apa. Harus ada bukti validnya gitu. Jangan fiktif ya. Yang
Yang e-commerce cari apa kasusnya sampai menimbulkan kerugian atau seperti apa gitu. Mulai. Tiga cukup, masing-masing keuntungan kerugian 3 cukup. Keuntungan sama kerugian dicampur Pak Guru. Enggak, 3 itu masing-masing. Kan nggak sulit sih. Kan dari materi juga udah saya kasih, jadi bisa. Pagi semuanya, saya dari perwakilan kelompok 2 Angelin yang beranggotakan tidak perlu disebut karena sudah. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang menganalisa manfaat keuntungan dan kerugian dari pemanfaatan internet. Yang pertama, keuntungan dan kerugian sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Keuntungannya adalah 1. Memudahkan akses pembelajaran, 2. Memperluas wawasan dan pengetahuan, 3. Mengurangi rasa beban dan depresi, 4. Menimbulkan semangat belajar yang baru, 5. Mengurangi kasus gagap teknologi atau gaptek. Kerugiannya Oke, dari kelompok 1 kan tadi ada menyebutkan apakah itu pernikahan dini atau pernikahan usia masih sekolah. Kira-kira menurut dari kelompok 2 cara atau saran bagaimana supaya pernikahan usia masih sekolahnya masih bisa sedikit berkurang di masa, terutama di masa pandemi. Solusi
kemudian sudah pakai kelas. Nah, tadi juga kita sudah sempat main game di awal pertemuan sebagai sesi untuk pertemuan yang sebelumnya. Jadi saya harapkan nanti kalian bisa lebih baik di pertemuan berikutnya ya. Ya. Untuk tadi kelompok yang diskusi baik, seperti biasa nanti akan saya kasih hadiah di depan. Dan yang menurut saya diskusi kelompok dan hasil diskusi dan kelompok hasil diskusi serta pemaparannya dengan baik itu jatuh kepada kelompok ya kelompok 2 ya, bukan. Oke, yang ini janji saya untuk kemarin kelompok berapa? Ya kelompok A ya. Jadi nanti untuk kelompok 2 jadi di pertemuan berikutnya ya. Oke, tidak ada pertanyaan terakhir? Dapat lagi. Kalau tidak ada, terima kasih. Selamat siang semuanya.